Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Alfi Warok, NIM 520241910. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu yang sistem pengisian konvensional. Sistem pengisian konvensional, pengisian atau charging sistem adalah suatu sistem yang bekerja pada kendaraan pembakaran dalam yang berfungsi untuk mengisi tegangan baterai saat mesin menyala agar voltase baterai tetap pada kondisi penuh, terutama saat mesin di-start. Nama komponen dan fungsi komponen sistem pengisian konvensional. 1. Baterai atau aki. Fungsi baterai adalah sebagai penyimpan energi listrik, ibarat sebuah gudang. Baterai akan menyimpan semua energi listrik yang dihasilkan alternator untuk kemudian energi yang tersimpan ini dikeluarkan saat diperlukan. Listrik pada aki itu digunakan hanya proses starting dan ketika kelistrikan mobil hidup tapi mesin mati. Sementara saat mesin menyala, arus listrik pada aki akan tetap tersimpan. Hal itu dikarenakan sistem pengisian selain menyimpan energi ke aki juga menyuplai semua kebutuhan listrik. Di sini ada gambar sebuah aki dan nama-nama komponen yang ada di dalam aki. Ya, 1 terminal baterai, 2 tutup ventilasi, 3 tutup, 4 pemisah sel, 5 kotak baterai, 6 pembatas sel, 7 elektrolit, 8 plat baterai, 9 sel, 10 penghubung sel. Yang kedua ada fuse dan fusible. Fuse dan fusible link memiliki fungsi yang berbeda meski bentuknya sama. Fusible bisa disebut sebagai main fuse yang diletakkan di dekat terminal positif baterai. Fungsi sikring ini yakni untuk melindungi seluruh sistem kelistrikan mobil dari arus yang berlebih. Umumnya fusible memiliki kapasitas hingga lebih dari 60 ampere. Fuse juga digunakan sebagai pengaman satu rangkaian kelistrikan dalam sistem pengisian konvensional. Ada 2 fuse yang memiliki kapasitas sekitar 10-15 ampere. Satu fuse digunakan sebagai sikring voltage regulator dan sikring lain digunakan untuk mengamankan lampu CHG dan voltage relay. Di sini ada gambar-gambar fuse. Ada fuse blade, fuse cartridge, fuse bearing, fusible, dan cartridge. Lanjut. Ketiga, lampu CHG. Lampu CHG atau bisa disebut charging warning light merupakan lampu indikator yang bisa menunjukkan adanya gagal pengisian saat kunci kontak on, maka secara normal lampu ini akan menyala. Begitupun ketika mesin hidup, lampu ini harusnya menyala. Jika mati, maka bisa mengidentifikasikan adanya kegagalan pada pengisian. Lanjut, keempat ada kunci kontak. Kunci kontak berfungsi sebagai switch atau saklar. Memang sistem pengapian akan aktif secara otomatis ketika menyala, namun untuk membangkitkan medan magnet pada rotor coil harus dilakukan oleh sebuah switch. Ignition switch dipakai sebagai saklar rotor coil yang akan aktif saat kunci kontak diputar ke posisi on. Di sini ada contoh sebuah kunci kontak sebuah mobil. Yang kelima ada regulator. Regulator memiliki fungsi sebagai pengatur tegangan output dari alternator. Mengapa harus diatur? Karena tegangan yang dihasilkan alternator itu berbanding lurus dengan RPM mesin. Artinya ketika mesin berada pada RPM rendah, maka output alternator juga rendah dan
Saat RPM mesin tinggi, maka output alternator juga tinggi, sehingga regulator digunakan agar tegangan output alternator bisa tetap stabil maksimal 14 volt sebelum disalurkan ke listrikan ke kendaraan. Regulator ada dua macam, yakni tipe point atau konvensional dan tipe IC. Tipe point menggunakan dua buah kumparan untuk mengatur nilai tegangan alternator, sementara regulator IC yang juga disebut sebagai kiprok pada sepeda motor sudah menggunakan rangkaian IC (Integrated Circuit) untuk mengatur tegangan output. Ya, ini salah satu contoh regulator IC. Di sini ada juga regulator tipe point. Selanjutnya ke 6 ada alternator. Fungsi alternator yakni untuk mengubah sebagian energi putaran mesin ke bentuk energi listrik AC. Input alternator berasal dari puli mesin yang berhubungan dengan sebuah V-belt. Di dalam alternator, putaran rotor akan membuat perpotongan garis gaya magnet dengan stator sehingga terjadilah aliran elektron. Arus dari stator sebelum disalurkan ke terminal B, alternator dihubungkan terlebih dahulu ke dioda grid untuk diserahkan. Mengapa alternator menggunakan arus AC? Alasannya karena daya dan frekuensi yang dihasilkan lebih besar dan stabil sehingga cocok untuk pengisian baterai. Yang terakhir ada kabel penghubung. Kabel penghubung memiliki tugas untuk menghubungkan tiap terminal pada komponen pengisian. Setidaknya ada dua jenis kabel, yakni kabel standar dan kabel B+. Kabel standar memiliki diameter seperti kabel kelistrikan mobil pada umumnya. Fungsi kabel ini yakni menghubungkan tiap terminal pada seluruh sistem pengisian. Sementara kabel B+ memiliki diameter lebih besar dari kabel standar yang hampir menyamai kabel starter. Fungsi kabel ini untuk menghubungkan terminal B alternator dengan baterai. Selanjutnya ada cara kerja sistem pengisian konvensional. Satu, di sini kita bisa lihat wiring diagram saat kunci kontak on tapi mesin mati. Penjelasannya, saat kunci kontak on mesin mati, arus listrik yang mengalir dari baterai ke fuse ke kunci kontak KK ke fuse ke charge warning lamp CWL ke L ke P0 ke P1 ke massa. Akibatnya lampu pengisian menyala. Pada saat yang sama arus dari baterai juga mengalir ke VL atau fuse ke kunci kontak, ke fuse, ke IG, ke PL1, ke PL0, ke terminal F regulator, ke F alternator, ke rotor, koil atau RC, ke massa. Akibatnya pada RC timbul medan magnet. Untuk aliran arus listriknya dapat dilihat di wiring diagram di sini. Ini contoh saat kunci kontak on mesin mati. Nah, selanjutnya saat putaran mesin rendah. Apabila mesin hidup dengan kecepatan rendah, maka tegangan dari terminal N alternator mengalir ke N regulator, ke kumparan voltage relay, ke massa. Akibatnya pada kumparan voltage relay timbul medan magnet, sehingga terminal P0 tertarik dan menempel dengan P2. Akibatnya lampu pengisian menjadi padam karena tidak mendapat massa. Output dari SC disalurkan ke diode dan diserahkan menjadi arus searah DC. Kemudian mengalir ke B alternator, kemudian ke baterai. Terjadi pengisian baterai. Arus dari terminal B juga mengalir ke B regulator, ke
P2 ke P0 ke kumparan voltage regulator ke massa. Akibatnya terjadi medan magnet pada kumparan voltage regulator. Karena putaran rendah, tegangan output alternator cenderung rendah. Bila tegangan B kurang dari 13,8 medan magnet pada kumparan voltage regulator lemah dan PL0 tetap menempel ke PL1 karena adanya pegas pada PL0. Akibatnya arus yang besar mengalir dari IG ke PL1 ke PL0 ke F regulator ke F alternator ke RC ke massa, maka arus yang mengalir ke RC besar dan medan magnet pada RC kuat. Jadi meskipun putaran lambat, output alternator tetap cukup untuk mengisi baterai karena medan magnet pada RC kuat. Lanjut pada putaran mesin sedang. Saat putaran mesin sedang, putaran mesin naik menjadi putaran sedang, maka tegangan output alternator di terminal B akan naik juga dan arusnya mengalir ke B regulator, ke P2 ke P0 ke kumparan voltage regulator ke massa. Akibatnya medan magnet pada kumparan voltage regulator menjadi makin kuat dan menarik PL0 sehingga lepas dari PL1 PL0 mengambang. Akibatnya arus dari B alternator mengalir ke IG ke resistor R, ke F regulator, ke F alternator, ke RC, ke massa. Kemagnetan pada RC melemah karena harus melewati resistor. Meskipun kemagnetan pada RC melemah, namun putaran naik ke putaran sedang sehingga output alternator tetap cukup untuk mengisi baterai tegangan antara 13,8 sampai 14,8 volt. Ini bisa dilihat diagram miringnya pada putaran mesin sedang. Lanjutnya ada pada putaran mesin tinggi. Saat putaran mesin tinggi, bila putaran naik menjadi putaran tinggi, maka tegangan output pada terminal B alternator akan cenderung makin tinggi. Bila tegangan tersebut melebihi 14,8 volt, maka kemagnetan pada kumparan voltage regulator semakin kuat sehingga kontak PL0 tertarik dan menempel dengan PL2. Akibatnya arus yang berasal dari IG mengalir ke R, ke PL0, ke PL2, ke massa, tidak mengalir ke RC. Hal ini menyebabkan medan magnet pada RC drop. Output dari terminal B alternator menjadi turun bila tegangan output kurang dari tegangan standar. Tegangan standarnya itu sekitar 13,8 sampai 14,8 volt, maka kemagnetan pada voltage regulator melemah lagi sehingga PL0 lepas lagi dari PL2. Arus dari IG ke R kembali mengalir ke RC ke massa sehingga medan magnet pada RC kembali menguat sehingga tegangan output alternator naik lagi. Bila tegangan di B naik lagi dan melebihi 14,8 volt atau melebihi standar, maka prosesnya berulang ke proses di atas secara berulang-ulang dan PL0 lepas dan menempel dengan PL2 secara periodik sehingga output alternator menjadi stabil. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.